Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, salam sejahtera bagi pemirsa Night Call yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan dapat mendalami, melakukan kekayaan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu ini. Amin. Bacaan Alkitab tertulis di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23 mengatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang melakukan kekayaan firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Engelin Rumayar sebagai Ketua Majelis Jemaat Bukit Sion, Balikpapan. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena Tuhan mempertemukan kita melalui program Night Call GPIB. Malam hari ini bersama-sama kita dapat mendalami apa yang disampaikan oleh penginjil Matius di dalam bacaan Alkitab kita saat ini, yaitu pada pasal 17 ayat 22 sampai 23. Ada seorang yang bernama Aisyklus. Dia adalah seorang Yunani yang sangat terkenal sebagai penulis drama yang sampai saat ini karya-karyanya masih dihormati. Terlebih khusus tentu di kota Athena. Aisyklus mengatakan, hikmat datang melalui penderitaan. Artinya, hikmat dalam bahasa Ibrani adalah hokmah, kebijakan atau petunjuk-petunjuk Tuhan bisa datang dari tempaan-tempaan di dalam penderitaan yang datang dan pergi di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak selamanya penderitaan itu buruk atau tidak menyenangkan untuk kita. Tetapi saudara-saudara, di balik itu ternyata ada banyak manfaat. Artinya, ada begitu banyak manfaat yang dapat kita petik. Di balik penderitaan, ada hikmat di dalamnya. Perikop malam hari ini berbicara tentang pemberitahuan Yesus. Apakah yang akan terjadi tentang dirinya? Disampaikan kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan. Kemanusiaan Yesus akan mengalami penderitaan. Ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia yang menolaknya, yang tidak menyukainya, yang tidak menginginkannya. Banyak yang akan menolak dia. Dan bahkan punya rencana yang jahat. Mereka akan membunuh
Dia. Penderitaan Yesus bukan hanya penderitaan fisik, tetapi penderitaan Yesus juga terkait dengan psikisnya. Dia akan dianiaya, dia akan dihina, dicaci, dimaki, bahkan dia diludahi. Dia akan direndahkan martabat kemanusiaan dan keilahiannya. Saudara-saudara, bahkan Yesus akan ditolak mentah-mentah dalam kehidupan manusia yang jahat. Dan rencana mereka akan mematikan raga Yesus. Menyakitkan penderitaan Yesus yang Yesus alami, yang Yesus jalani, yang semua kita ketahui, yang semua pasti telah mendengar. Jalan Via Dolorosa, jalan sengsara. Saudara-saudara, jalan Via Dolorosa, jalan itu adalah jalan di kota Yerusalem kuno. Jalan ini diyakini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju Bukit Golgota, Kalvari. Tempat Yesus dibunuh, tempat Yesus disalibkan. Yesus menderita seutuhnya saat itu, melewati jalur jalan Via Dolorosa, jalan yang berkelok-kelok dari benteng Antonia ke arah barat menuju gereja makam kudus. Diperkirakan jalan itu berjarak sekitar 600 meter. Dan yang menjadi tujuan utama yaitu para pesiar-pesiar rohani yang sekarang mereka jalani, yang ada di Yerusalem. Jadi itulah berita tentang penderitaan Yesus yang mengejutkan hati, sekaligus membuat sedih para murid-murid yang kita sudah baca di dalam ayat 22. Saudara-saudara, mengapa mereka, murid-murid, sangat sedih? Karena sebagai pemimpin, guru mereka yang selalu memberi semangat hidup bagi mereka, tentu mereka terpukul dengan kabar yang disampaikan oleh Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka sebentar lagi akan berpisah dari Yesus selama-lamanya. Kesedihan yang mereka hadapi, kesedihan yang mereka alami, tidak juga membuat mereka takut. Karena mereka tahu dan mereka ingat akan janji Yesus yang memberikan mereka semangat iman. Yesus berjanji pada mereka bahwa hari ketiga
Yesus akan bangkit. Siapa yang membangkitkannya? Yang membangkitkannya adalah kuasa Allah yang hidup di dalam Yesus. Nah, pernyataan Yesus ini mau menyampaikan bahwa penderitaan, kubur, maut, atau kematian tidak mematikan kealahan dan kuasa Allah di dalam diri Yesus. Memang mereka berpikir Yesus yang akan mati pasti selesailah sudah bersama-sama dengan mereka. Tamat sudahlah riwayatnya. Mereka juga yang disebut orang-orang yang melakukan kejahatan memahami bahwa ketika Yesus mati, maka tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan lain. Dan murid-muridnya pun dianggap tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kita ketahui, saudara-saudara, dan kita sadari dan pahami bahwa Yesus tidak mati selama-lamanya. Ia tetap Yesus yang akan bangkit. Itulah saudara-saudara berita kemenangan yang disampaikan bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Ia adalah benar-benar Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tetapi Allah yang hidup dan yang tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Artinya, penderitaan membawa kemenangan bagi Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita saat ini mengalami dan merasakan penderitaan di dunia ini, penderitaan apa saja yang kita hadapi, sakit karena penyakit, fisik melemah, penderitaan batin kita, dan mungkin kita menderita karena situasi yang masih kita hadapi, diperhadapkan dengan pandemi yang belum berakhir. Kurang lebih 2 tahun kita berhadapan dengan situasi pandemi ini. Kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan pencarian nafkah untuk hidup kita sehari-hari. Bahkan terkadang kita mungkin berada dalam situasi yang sangat sulit, tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Persoalan semakin banyak kita hadapi. Permasalahan tidak pernah berakhir dan tidak berhenti dalam hidup kita. Tapi saudara-saudara, melalui renungan kita pada malam hari ini, kita ingat apa yang dikatakan Yesus. Kita yakini apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kematiannya akan memberikan kemenangan bagi kita. Penderitaan akan memberikan kemenangan bagi kita, bahwa Dia akan bangkit. Kebangkitannya menyertai kita, bersama-sama dengan kita, menguasai segala penderitaan kita, agar kita tidak khawatir. Jangan pernah takut dan khawatir, tapi kita yang hidup di dalam Dia, kita percaya
kita pasti akan dimenangkan oleh Dia. Kita bisa melewati masa sulit ini. Kita bisa menghadapi penderitaan ini. Kita bisa keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Percaya Bapak Ibu, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Marilah saudara-saudara, kita senantiasa hidup bersama dengan Yesus. Kita akan terlepas dari segala masalah, persoalan, dan penderitaan, asal kita selalu berpegang dan kita selalu melibatkan kekuatan dan kuasa Yesus di dalam hidup kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia akan memberikan solusi bagi kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah sosok guru. Yesus yang adalah Tuhan yang selalu hidup menyertai kita, bersama-sama dengan kita, dan yang selalu memampukan kita, memberikan kekuatan, kepastian dalam hidup kita. Kita berada dalam sukacita, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, dengan firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami mampu mendalami dan dapat melakukan kekayaan firman-Mu di dalam perjalanan iman kami. Situasi, kondisi apapun yang kami jumpai, mungkin kita berada pada penderitaan, kita merasa hidup kita berada dalam kesengsaraan, kita merasa hidup kita berada dalam berbagai persoalan, kita mengalami berbagai pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan. Tetapi dengan kekuatan firman-Mu, apa yang dijanjikan-Mu bagi kami, ketika Yesus melewati dan menderita, di balik semua penderitaan dan kematiannya, kemenangan akan terjadi dalam diri Yesus. Dan kemenangan itu pula yang memberikan jaminan bagi kami bahwa hidup kita dan hidup kami pun ada di dalam kemenangan. Biarlah dengan syukur kami tetap berjalan bersama dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menapaki hidup kami dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu dalam persekutuan yang setia mengikuti night call GPIB secara pribadi
keluarga, kekuatan, dan penyertaan Tuhan selalu memberkati kami, melimpahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami yang lemah, yang sakit, dikuatkan, dianugerahkan kesembuhan. Kami yang membutuhkan pertolongan, kasih sayang Tuhan pun tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau memberkati akan kehidupan keluarga-keluarga kami, pribadi kami, dan segala sesuatu yang kami rencanakan dalam kehidupan kami setiap hari, kami serahkan di dalam Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kuatkan kami, anugerahkan kesehatan yang sempurna bagi kami. Dan biarlah situasi pandemi yang masih kami hadapi berangsur-angsur kembali pulih, dan kami boleh mengalami satu kehidupan yang baru, kekuatan dan pertolongan yang senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ketika kami akan beristirahat malam hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami dibangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dapat kami lakukan dan dapat kami jalani ada di dalam terang kasih Tuhan, ada di dalam topangan Tuhan, ada di dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Janggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Janggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Janggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Janggang.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.